lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan. Baik anak-anak semuanya, hari ini Senin 5 April 2021 kita akan memulai kembali pembelajaran kita, yaitu dari tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2 dan 3. Nah, Ibu ingin anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Nah, sekarang kita mulai dari pembelajaran 2, yaitu ada di buku tematik halaman 13. Tidak semua permainan dapat dilakukan di rumah, misalnya bermain bola seperti yang dilakukan Raka dalam cerita berikut ini. Nah, anak-anak semuanya, Ibu harap anak-anak semuanya mendengarkan dan menyimak Ibu guru membacakan cerita berikut ini. Bermain bola di halaman rumah. Raka dan teman-teman bermain bola. Mereka bermain di halaman rumah Raka. Raka menendang bola, namun bola mengenai kaca jendela hingga pecah. Ibu menegur Raka karena telah memecahkan kaca jendela. Seharusnya Raka tidak bermain bola di halaman rumah, kata ibu. Raka meminta maaf kepada ibu. Ibu memaafkan Raka. Ibu mengingatkan bahwa bermain bola di halaman rumah dapat membahayakan. Ayah membersihkan pecahan kaca. Ayah melakukannya dengan hati-hati. Pecahan kaca segera disingkirkan agar tidak melukai siapapun. Nah, jadi anak-anak semua, bermain bola di halaman rumah itu sangat berbahaya, seperti contoh yang dilakukan oleh Raka dan teman-teman. Mereka bermain bola di halaman rumah
sehingga bola tersebut mengenai kaca jendela, dan kaca jendela tersebut pun pecah. Nah, jadi jika anak-anak semuanya ingin bermain bola, maka anak-anak semuanya harus bermain bola di lapangan agar tidak terkena atau membahayakan siapapun. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya mari kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Apakah sebab kaca jendela Raka pecah? Ayo anak-anak, siapa yang tahu sebab kaca jendela Raka pecah? Iya, benar. Karena bola yang ditendang Raka mengenai kaca jendela. Nah, yang selanjutnya, di mana seharusnya Raka dan teman-teman bermain bola? Ayo anak-anak, tadi sudah Ibu beritahu di mana Raka dan teman-teman seharusnya bermain bola. Iya, benar. Seharusnya Raka dan teman-teman bermain bola di lapangan. Bagus, sekarang yang terakhir, yang nomor 3. Apa bahaya dari pecahan kaca? Nah, jadi jawabannya, bahaya dari pecahan kaca adalah dapat melukai siapapun. Nah, jadi bahaya dari pecahan kaca itu bisa melukai siapapun bila terkena pecahan kaca tersebut. Anak-anak semuanya, sekarang mari kita buka buku tematiknya halaman 14. Dibuka buku tematiknya halaman 14. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul Sikap Baik Ketika Bermain. Nah, Ibu akan membacakan teks bacaan tersebut dan anak-anak semuanya silahkan mendengarkan dan menyimaknya. Ino dan teman-temannya bermain bersama. Di antara mereka ada yang berbeda agama. Meski berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Mereka juga mengembangkan sikap jujur. Tidak ada yang mau menang sendiri, mau mengakui kesalahan sendiri. Sikap persatuan dan jujur harus dilakukan setiap kali bermain. Bermain akan menyenangkan jika semua melakukan sikap tersebut. Nah, jadi anak-anak, di sini anak-anak semua telah mendengarkan bacaan dari teks bacaan yang berjudul Sikap Baik Ketika Bermain. Nah, sikap baik ketika bermain yang dilakukan oleh Ino dan teman-temannya itu sangat baik karena mereka walaupun berbeda agama, tetapi mereka tetap saling bermain, saling menghormati, dan saling menghargai. Mereka juga bermain dengan jujur dan tidak ada yang mau menang sendiri. Nah, Ibu harap anak-anak semuanya saat bermain dengan teman-teman kalian juga bisa melakukan sikap baik tersebut seperti yang dilakukan oleh Ino dan teman-temannya. Begitu ya, anak-anak semuanya.
Baik anak-anak semuanya, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 17, yaitu pembelajaran 3. Nah, Ibu akan membacakan dan anak-anak semuanya silahkan menyimak dan mendengarkannya. Banyak benda-benda di rumah yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya pisau, gunting, atau benda beracun seperti cairan serangga. Jika tidak berhati-hati, menggunakan benda tersebut dapat mengalami kejadian seperti cerita berikut. Nah, silahkan anak-anak mendengarkan cerita yang berjudul Bibi Terluka. Bibi membantu ibu di dapur. Karena kurang hati-hati, jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari Bibi cukup dalam. Darah keluar dari luka tersebut. Ibu mengantar Bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Selanjutnya, di rumah Bibi dinasehati ibu. Ibu juga menasehati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ino dan Arin juga diminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan jika kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan. Nah, jadi anak-anak seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan saat kita Zoom minggu lalu, yaitu menggunakan alat-alat atau benda-benda tajam, itu kita harus berhati-hati. Karena jika kita tidak berhati-hati, benda tersebut bisa melukai bagian dari tubuh kita, seperti yang dialami oleh Bibi, Arin, dan Ino. Nah, jadi setiap kita melakukan atau menggunakan benda tajam, atau menggunakan alat-alat yang berbahaya, anak-anak butuh pengawasan orang tua, tidak boleh sendiri. Begitu ya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, jika menggunakan benda tajam atau alat berbahaya, anak-anak harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Nah, sekarang di buku tematik halaman 18, yaitu aturan keselamatan di rumah. Nah, Ibu yakin anak-anak semuanya di rumah kalian masing-masing pasti memiliki aturan keselamatan masing-masing ya. Nah, sekarang yang di sini Ibu akan membacakan beberapa contoh aturan keselamatan di rumah. Dalam setiap melakukan kegiatan di rumah, kita harus berhati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri. Kita harus mengikuti aturan keselamatan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Yang kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Yang ketiga, menghindari bermain api. Nah, anak-anak semuanya kalian harus sangat menghindari bermain api. Karena jika kalian bermain-main api, maka bisa menyebabkan kebakaran. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat, anti serangga, atau cairan pembersih. Nah, kalian harus menghindari
benda-benda beracun tersebut ya anak-anak, karena benda tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya jika terkena bagian dari tubuh kalian. Yang kelima, tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Nah, lalu mintalah bantuan orang dewasa jika kalian ingin melakukan kegiatan berikut ini, kalian harus meminta bantuan orang dewasa yang ada di rumah kalian, misalnya orang tua kalian, kakak, adik kalian, atau jika ada kakek atau nenek kalian, kalian harus meminta bantuan kepada mereka. Yang pertama, menyalakan api kompor. Yang kedua, memotong benda. Nah, jika memotong benda menggunakan benda tajam, kalian harus minta bantuan orang dewasa. Yang ketiga, membawa benda yang mudah pecah. Nah, benda yang mudah pecah itu misalnya gelas, piring kaca, ataupun vas bunga. Jadi, ketika kalian membawa benda-benda yang mudah pecah tersebut, kalian bisa minta bantuan orang dewasa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nanti anak-anak juga boleh menyalin jawabannya di buku tematik kalian masing-masing. Oke, yang pertama yaitu mengapa dalam melakukan kegiatan kita harus berhati-hati? Ayo anak-anak, siapa yang tahu jawabannya? Mengapa dalam melakukan kegiatan kita harus berhati-hati? Iya, pintar. Jawabannya, agar tidak membahayakan diri sendiri. Boleh ditulis ya anak-anak jawabannya. Agar tidak membahayakan diri sendiri. Yang selanjutnya nomor 2. Apa yang akan terjadi jika kamu bermain api? Nah, ayo siapa yang tahu jawabannya? Apa yang akan terjadi jika kamu bermain api? Iya, benar. Jawabannya dapat menyebabkan kebakaran. Ibu ulang sekali lagi, jawabannya yaitu dapat menyebabkan kebakaran. Yang selanjutnya nomor 3. Siapa yang harus dimintai tolong untuk menyalakan api atau kompor? Nah, jawabannya yaitu orang tua atau orang dewasa. Orang tua atau orang dewasa. Yang selanjutnya nomor 4. Sebutkan contoh benda-benda yang mudah pecah. Nah, ayo anak-anak, siapa yang tahu contoh benda-benda yang mudah pecah? Tadi sudah Ibu jelaskan saat menjelaskan aturan keselamatan di rumah. Ayo, siapa yang tahu? Iya, yaitu gelas, piring kaca, dan vas bunga. Itu adalah beberapa contoh benda-benda yang mudah pecah. Gelas, piring kaca, dan vas bunga. Yang terakhir, soal nomor 5. Mengapa menghindari agar tidak bersentuhan dengan benda beracun? Kira-kira mengapa ya anak-anak harus menghindari agar tidak bersentuhan dengan benda beracun? Iya, jawabannya karena jika terkena benda beracun bisa melukai tubuh kita. Karena jika terkena benda beracun bisa melukai tubuh kita.
Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak semua boleh menyalin di buku tematik kalian masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut pembelajaran kita pada buku tematik halaman 20, yaitu pembelajaran matematika mengenai jam ataupun waktu. Nah, saat kita minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan ya mengenai jam atau waktu. Nah, sekarang kita akan membahas lagi mengenai jam atau waktu. Anak-anak silakan mendengarkan dan menyimak. Saat Arin bermain gunting batu kertas, jam menunjukkan pukul 8. Pukul 8 ditulis dengan 08.00. Ibu ulang sekali lagi. Pukul 8 ditulis dengan 08.00. Nah, dia seperti di gambar yang berikut ini ya anak-anak. Nah, ini adalah menunjukkan pukul 8. Jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 8, dan jarum yang bergerak tipis dan jarum yang tipis berada di angka 4. Nah, jam yang ada di gambar tersebut menunjukkan pukul 8. Nah, selanjutnya, tahukah kamu jam memiliki jarum? Nah, jadi jam itu memiliki jarum ya anak-anak, jarumnya ada 3. Nah, yang pertama, jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Nah, untuk jarum pendeknya itu, perhatikan ya anak-anak di gambar jam ini. Untuk jarum pendeknya itu yang menunjukkan angka 8. Nah, kemudian jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Nah, untuk jarum panjangnya yaitu yang menunjukkan angka menit, ini dia yang menunjukkan angka 12. Itu adalah jarum panjang yang menunjukkan angka menit. Nah, dan yang terakhir, jarum yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum detik. Nah, jadi jarum yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum yang menunjukkan detik, yaitu ini dia yang menunjukkan angka 4. Ini adalah jarum tipis yang menunjukkan detik. Nah, jadi itu adalah mengenai penjelasan mengenai jarum yang ada pada jam. Nah, semoga sampai di sini anak-anak semuanya mengerti dan paham dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal atau latihan yang akan kalian kerjakan. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, sekarang untuk tugas kalian yaitu yang pertama mengerjakan tematik halaman 16 bagian Ayo Berlatih. Kerjakan langsung di buku tematik. Yang kedua yaitu mengerjakan tematik halaman 20 bagian Ayo Berlatih. Kerjakan langsung di buku tematik. Nah, jika sudah selesai, kalian periksa kembali tugas kalian, lalu segera dikirim ke classroom. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.